Selamat pagi, perkenalkan nama saya Inyoman Andi Wirajaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan yang disingkat JST. Nah, jaringan saraf tiruan ini adalah jaringan dari kelompok unit pemrosesan kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Nah, JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya, memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Nah, secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan dan statistik non-linear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Oke. Nah, konsep JST. Neuron buatan artificial neuron. Nah, kemudian ada lapisan atau layer, pemrosesan atau training. Nah, neuron buatan atau artificial neuron. Pengertian saraf tiruan atau jaringan saraf tiruan adalah sistem selular fisik yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman. Nah, rumusnya ada, ya saya jabarkan sebagai berikut. Ini rumus dasar neuron buatan atau artificial neuron. Berikutnya ada lapisan layer. Nah, input layer, lapisan pertama menerima data mentah dari luar sistem untuk diproses oleh jaringan menjadi antarmuka antara data dan jaringan saraf. Oke, contoh kasusnya, ini ada contoh kasusnya. Gambar berukuran 28 dikali 28 pixel. Nah, total pixelnya itu kan jadi 784 pixel. Nah, maka input layernya memiliki 784 neuron. Satu untuk setiap pixel. Nilai neuron input bisa berubah menjadi intensitas pixel. Misalnya dari 0 sampai 255 atau dinormalisasi jadi 0 sampai 1. Nah, berikutnya ada hidden layer. Nah, hidden layer ini lapisan yang terletak di input layer dan output layer. Nah, merupakan tempat utama pemrosesan data dan pembelajaran pola berlangsung mengolah sinyal dari input layer menggunakan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Nah, yang ketiga ada output layer. Nah, lapisan terakhir menghasilkan prediksi akhir dan jaringan berdasarkan hasil pemrosesan di hidden layer dan mengubah representasi abstrak dari hidden layer menjadi output nyata. Oke, ini ada contoh kasusnya. Output layer mempunyai 10 neuron. Berikutnya ada proses pembelajaran atau training. Nah, training ini dalam jaringan saraf tiruan atau JST, tahapan di mana jaringan menyesuaikan bobot dan bias agar dapat menghasilkan prediksi yang akurat dari data. Nah, tujuannya adalah meminimalkan kesalahan error antara output prediksi dan output sebenarnya. Penerapan JST. Nah, yang pertama itu ada pengenalan wajah, teman-teman. Jadi pengenalan wajah ini misalkan kalau kita cari kamera itu kan dia kan ada sensor itu kan. Nah, itu salah satu instansi dari penerapan jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian prediksi cuaca dan harga saham. Nah, ini biasa kalau kalian main-main yang kripto segala macam itu termasuk juga prediksi cuaca besoknya itu memang
dipakai juga, karena kalau misalkan dari kalian lihat beberapa statistik itu juga menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, kemudian deteksi penyakit misalkan lewat citra medis. Nah, ini dari banyak kasus ini memang paling cocok digunain, karena memang ya banyak lah contoh-contoh penyakit itu kan kalau kita cek itu memang hampir semua menggunakan jaringan, nggak hampir semua, semuanya bahkan menggunakan jaringan saraf tiruan. Oke, yang kemudian terakhir ada kendaraan otonom. Ini ya adalah sekitaran 90% penggunaan jaringan saraf tiruan di bagian kendaraan otonom. Oke, nah ini ada kekurangan dan kelebihan dari jaringan saraf tiruan. Nah, kalau kelebihannya terlebih dahulu, mampu mempelajari pola kompleks. Nah, dapat ngeregenerasi data baru jika dilatih dengan baik. Ya, itu memang kalau misalkan dilatih ya seperti yang bilang training, dia tuh bisa menggeneralisasi data baru yang memang udah di training dari si JST ini. Nah, tahan terhadap noise atau gangguan. Nah, memang JST ini memang tahan terhadap gangguan dari dalam data-data lain. Misalkan kalau misalkan ada data yang masuk, itu dia itu nggak keganggu. Nah, kekurangan dari JST ini, nah, membutuhkan data yang memang banyak. Jadi datanya tuh nggak boleh 1-2, memang harus banyak. Jadi biar dia bisa menganalisis secara jaringannya dia yang lewat. Nah, kemudian terus butuh pelatihan yang cukup lama, bahkan sangat lama. Nah, pelatihan ini biar dia bisa beradaptasi dengan banyaknya data juga. Nah, kemudian ini yang biasanya digunakan di pesawat yaitu black box, karena sulit dijelaskan. Dia itu lebih transparansi juga. Ini juga salah satu jenis penggunaan JST juga, karena itu tuh memang karena black box itu kan memang nggak bisa hancur ya. Dia itu memang transparansi gitu, dan dianalisisnya juga agak sulit. Makanya kalau ada pesawat jatuh itu memang dicoba dicek di transparansi itu memang agak sulit dan butuh waktu lama. Itulah sebabnya penggunaan JST ini membutuhkan waktu yang lama. Oke. Nah, cukup sekian dulu presentasi dari saya. Nah, jika saya ada kekurangan penyampaian, mohon dimaafkan, dan saya juga tadi mohon dimaafkan untuk salah katanya. Jadi terima kasih dan selamat pagi.